Jangan mudah kagum kepada orang yang lantang mengutip ayat. Kalau akhlaknya sendiri justru merobohkan makna dari ayat tersebut. Karena dalam Islam yang paling tinggi bukanlah suara, melainkan suri tauladan. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia itu aneh. Lisannya penuh dengan ayat, tapi perilakunya miskin dari teladan. Padahal dalam Islam yang paling tinggi itu bukanlah kefasihan dalam berbicara, melainkan suri tauladan dalam bersikap. Islam ini diterima oleh manusia bukanlah karena ayat, apalagi teriakan ayat, atau setiap sebentar mengutip ayat. Islam diterima karena akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kejujuran beliau, karena kelembutan beliau, dan musuh pun segan bukan karena takut, tapi karena hormat. Hari ini kita melihat fenomena yang menyedihkan. Ada orang yang gemar menghina, mencaci, dan merendahkan setiap sebentar mengutip ayat-ayat suci Al-Quran, namun lupa bahwa sebenarnya ayat itu turun dan kita bacakan adalah untuk diri kita sendiri. Ketika orang seperti itu datang ke kediamannya Pak Jokowi dan diterima dengan baik, dan setelah pertemuan itu orang itu dengan bangga pula berkata, saya tidak minta maaf, disinilah akal sehat dan nurani kita diuji. Dalam Islam, meminta maaf bukanlah kehinaan, justru itulah kemuliaan. Artinya, orang tersebut menolak kemuliaan, atau memang dirinya tidak mulia, walau di setiap berbicara sama siapapun, mengutip ayat. Lihat saja, selalu mengutip ayat. Akhirnya di sini kita mengerti. Yang berat itu bukanlah menundukkan kepala, tapi menundukkan ego kita sendiri. Ketika seseorang bangga dengan tidak meminta maaf, itu bukan keberanian, itu tandanya bahwa ilmunya belum sampai ke hati, dan ayat belum turun ke akhlaknya. Dan justru di sisi lain, kita melihat kelas Pak Jokowi. Orang yang selama ini dia hina, dia caci, menerima dengan tenang, tanpa dendam, bahkan berpelukan, nggak pernah ada mencaci balik. Bahkan dia berkata, saya ini tidak ada apa-apanya. Orang yang mempunyai ego atau terdinding sendiri oleh dirinya, oleh egonya, atas ilmu, atas iman, dia akan bangga dibilang begitu. Padahal kalau orang yang bijaksana, dia merasa ditampar jika seseorang berbicara begitu ke dia. Saya ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan Pak ini. Di sini kita jelas melihat, atau mungkin sebagian dari pendukung Pak Jokowi kecewa karena perilaku yang terlalu baik itu. Di sini perlu saya terangkan, bukan berarti beliau membenarkan penghinaan, tetapi karena beliau memperlihatkan sesuatu yang lebih tinggi, akhlak dan kedewasaan jiwa, keluasan hati. Pembenci tidak akan melihat itu, mau bagaimanapun. Mau gunung emas diberikan, bagi pembenci tidak ada arti. Dia taunya pasti memakai. Ketika diberi, dia taunya memakai, tapi dia tidak akan melihat kebaikan di balik itu. Dan sekarang, itulah pelajaran yang sering luput kita pahami. Bahwa kekuasaan tidak harus membentak, bahwa harga diri tidak perlu dibela dengan baku hantam, dan bahwa kadang memaafkan justru membuka wajah asli seseorang di hadapan publik. Yang berbahaya bagi bangsa ini bukanlah berbeda pendapat. Yang berbahaya adalah ketika simbol agama dipakai untuk membenarkan kebencian. Ketika ayat dijadikan tameng ego, dan ketika masyarakat berhenti menilai akhlak,
lalu hanya terpukau dengan kutipan. Ingatlah, ayat tanpa akhlak adalah suara tanpa jiwa. Agama tanpa teladan adalah bendera tanpa arah. Jadi jangan tertipu oleh kerasnya suara. Nilailah dari lembutnya perilaku. Karena di sanalah sebenarnya Islam benar-benar berdiri. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Ayat dilantang tanpa pekerti, bagai pelita tanpa cahaya diri. Lidah bersih belum tentu suci jika hati masih dikuasai benci. Agama hidup karena teladan, bukan karena teriakan dan hujatan. Barang siapa meninggikan ego begitu rupa, jatuhlah ia, meski ia berselimut logo suci agama. Mari kita belajar menilai akhlak, bukan sekedar mendengar ayat. Saya Beni Budaya.